Preeklamsia merupakan gangguan kehamilan yang terjadi pada saat usia kehamilan memasuki minggu ke-20. Preeklamsia ditandai oleh 1. Tekanan darah tinggi, 2. Adanya protein pada urin, 3. Adanya edema atau bengkak. Preeklamsia merupakan satu dari 3 penyebab utama kematian pada ibu hamil. Di dunia, preeklamsia terjadi pada 5-7% wanita hamil dan menyumbang 70.000 kematian pada ibu dan 500.000 kematian pada janin setiap tahunnya. Sedangkan di Indonesia, angka kematian ibu akibat preeklamsia mengalami peningkatan. Tanda dan gejala preeklamsia sangatlah beragam, diantaranya hipertensi, kedua PAP yang sangat sedikit, ketiga bengkak, keempat mual muntah, kelima pusing, keenam nyeri pada ulu hati, ketujuh gelisah, kedelapan badan kemerahan. Faktor resiko terjadinya preeklamsia yang pertama adalah riwayat penyakit, yaitu hipertensi dan diabetes. Yang kedua adalah kurangnya zat gizi, terdiri dari vitamin D, kalsium, zinc, omega 3 saat kehamilan. Yang ketiga adalah kehamilan anak pertama. Yang keempat adalah gaya hidup seperti obesitas, aktivitas fisik yang kurang. Yang kelima adalah kehamilan pada usia lebih dari 40 tahun. Dan yang terakhir adalah keturunan. Komplikasi yang ditimbulkan: 1. Gangguan mata, 2. Gangguan jantung, 3. Pembengkakan paru, 4. Eklamsi atau kejang, 5. Gangguan saraf, 6. Gangguan hati, 7. Gangguan fungsi ginjal. Dan bagaimana cara mencegah komplikasi akibat preeklamsia, yaitu mengatur pola makan dan memantau kenaikan berat badan agar tidak melebihi batas. Zat gizi yang dibutuhkan ibu hamil dengan preeklamsia. Yang pertama, energi. Kebutuhan energi harian dengan angka kecukupan gizi untuk ibu hamil yaitu ditambah 300 kalori atau setara dengan 3 lapis roti. Yang kedua, protein. Protein dibutuhkan tinggi dapat dipenuhi dengan mengonsumsi 6-7 porsi yang terdiri dari protein hewani dan protein nabati seperti telur, ayam, ikan, susu, maupun kacang-kacangan. Yang ketiga, lemak. Lebih dianjurkan untuk mengonsumsi lemak yang tidak jenuh sebanyak 4-5 porsi seperti alpukat, minyak kelapa, minyak zaitun, dan ikan. Perlu Bunda ketahui, 1 porsi minyak itu setara dengan 1 sendok teh. Yang keempat, karbohidrat. Dianjurkan bersumber dari karbohidrat kompleks sebanyak 4-6 porsi seperti roti gandum, coklat, umbi-umbian, maupun sayuran dan buah. Perlu Bunda ketahui, 1 porsi nasi setara dengan 3/4 gelas atau 100 gram. Yang kelima, serat. Dapat dipenuhi dengan mengonsumsi 3-4 porsi sayur diikuti dengan 2-3 porsi buah. Yang keenam, natrium. Dibutuhkan sebanyak 6 gram atau 1 sendok teh garam dapur. Yang ketujuh, kalium. Dapat dipenuhi dengan mengonsumsi buah seperti pisang, jeruk, alpukat, serta sayuran seperti bayam, tomat, dan labu. Yang kedelapan, kalsium. Dapat dipenuhi dengan mengonsumsi susu, kacang-kacangan, dan ikan. Yang kesembilan, vitamin D. Dapat dipenuhi dengan mengonsumsi telur, ayam, dan susu. Yang ke-10, asam folat. Dapat dipenuhi dengan mengonsumsi sayuran hijau dan alpukat. Untuk yang selanjutnya, bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk ibu dengan preeklamsia yaitu: untuk yang pertama, minuman yang mengandung alkohol, minuman bersoda, minuman yang berkafein. Untuk yang kedua, makanan yang campuran bahan makan pangan sintetis atau berpengawet. Untuk yang ketiga, pembatasan terhadap bahan pangan yang mengandung tinggi garam, yaitu contohnya makanan cepat saji.
Setelah mengetahui beberapa bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dapat dianjurkan, berikut adalah contoh menu sehari yang dapat Ibu terapkan di rumah dan juga dapat dimodifikasi maupun disesuaikan dengan kemampuan kebiasaan Ibu sendiri. Tentunya tetap memperhatikan jadwal makan ya, yaitu 3 kali makan utama dan 2-3 kali selingan. Berikut tadi penjelasan singkat mengenai gizi ibu hamil dengan preeklamsia. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan.